di BUMN yang namanya verbal logical reasoning atau nama lainnya itu adalah penarikan kesimpulan. Nah, oke. Aku share screen dulu kalau gitu. Halo, bisa kedengeran semua? Udah jelas? Oke, jadi teman-teman buat kelas verbal logical reasoning ini biasanya itu bakalan ditampilkan atau disajikan teks yang kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Nah, jadi salah satu hal yang harus teman-teman lakukan ketika udah ngelihat teks nih sama pertanyaan dari verbal logical reasoning, teman-teman itu harus membaca cepat atau skimming. Tapi jangan asal skimming aja nih teman-teman. Maksudnya kalian harus paham sama konteks teks dan juga harus paham sama logika dan juga verbal yang berkaitan sama teks tersebut. Kayak gitu. Nah, verbal logical reasoning ini emang kelihatannya tuh gampang banget. Tapi kalau kalian nggak paham nih opsi-opsi yang ada di pertanyaannya, kalian juga bakalan bingung nanti buat jawab pertanyaan di verbal logical reasoning. Nah, di tes verbal logical reasoning itu ada tiga opsi. Yang pertama, bisa teman-teman lihat, itu ada simpulan adalah benar. Nah, kalau simpulan adalah benar, maksudnya adalah yang pertama, informasinya itu ada dibahas di teks. Dan yang kedua, informasi di pertanyaan itu sesuai dengan isi teks. Nah, kita bisa milih simpulan adalah benar kalau sesuai sama yang tadi saya sebutin. Yang kedua, ada yang namanya simpulan adalah salah. Nah, maksudnya adalah informasi yang ada di pertanyaan itu ada di teks. Tapi informasi tersebut itu bertentangan sama isi teks. Kayak gitu, teman-teman. Yang ketiga, ada yang namanya tidak dapat disimpulkan. Nah, kalau tidak dapat disimpulkan, informasi di pertanyaan itu yang pertama, nggak sama sekali disebutkan di teks. Atau yang kedua, dia nyebut tapi nggak spesifik teman-teman atau nggak lengkap kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kejadiannya, kita bisa pilih tidak dapat disimpulkan kayak gitu. Nah, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai aja dari teks yang pertama atau konten yang pertama. Nah, ini dia. Oke, bentar, saya atur dulu. Oke, teman-teman, konten yang pertama adalah pasar tradisional. Nah, kalau kalian udah ketemu nih soal verbal logical reasoning, yang pertama, buat ngemat waktu, Kak, ini ada siaran ulang, Kak. Ada nggak, Kak, siaran ulangnya? Nah, ini tapi direkam kok, Kak. Jadi kemungkinan ada siaran ulangnya. Nah, oke. Di pasar tradisional. Nah, pertama, teman-teman, tolong baca ke soalnya dulu. Jadi nanti habis baca soal, kita naik ke teks atau kita baca teks. Jadi kita cari aja informasi yang emang kita cari, yang kita butuhin untuk soal di nomor satu. Kita coba ya. Nomor satu, pasar tradisional selalu menjual barang dengan harga lebih murah dibandingkan supermarket. Benar, benar nggak? Kalau kita baca ke teks, pasar tradisional itu selalu menjual barang dengan harga lebih murah daripada supermarket. Benar, salah, atau nggak bisa disimpulin?
Nah, nomor satu ya, coba lihat. Kak Rara bilang benar, sama Kak Marta juga bilang benar. Apakah benar? Apakah informasi di nomor satu ini sesuai dengan isi teks? Yang pertama kita cari dulu, ini ada nggak dibahas di teks? Kita lihat ya. Nah, dekat sini teman-teman. Eh, aku tandain di sini. Oh, susah ya. Oke, boleh. Nah, kalau nomor satu nih teman-teman. Nah, di sini ada dibahas nih. Di pasar tradisional, pembeli bisa mendapatkan barang dengan harga lebih murah dibandingkan supermarket, ya kan? Jadi ada nih dibahas tentang gimana kalau di pasar tradisional itu ngejual nih barang yang lebih murah daripada supermarket. Tapi coba teman-teman lihat deh di bagian ini teman-teman. Di sini nih teman-teman, coba lihat. Selalu, selalu menjual. Nah, berarti kalau ada kata selalu, ini artinya nomor satu ini mengatakan kalau semua barang di pasar tradisional itu dijual lebih murah daripada supermarket. Apakah ada informasi yang mengatakan seperti ini? Nah, kalau kita baca-baca, nggak ada ya teman-teman, nggak ada yang ngomong, nggak ada informasi yang mengarah ke situ, nggak ada yang mengatakan kalau di supermarket itu barang A, B, C itu lebih murah atau semua barangnya itu lebih murah. Jadi yang ini itu tidak, kenapa di sini ya? Nah, yang ini tidak diinfokan di tidak diinfokan di teks atau tidak spesifik disebutkan di teks. Jadi kesimpulannya adalah tidak bisa dipastikan atau tidak bisa disimpulkan. Oke, benar banget. Jawabannya adalah cacing. Nah, ini dia. Coba kita ke soal nomor 2. Semua pasar tradisional hanya buka pada hari tertentu dalam seminggu. Apa jawabannya betul? Salah. Kak Irfansyah bilang salah jawabannya. B salah karena hanya beberapa yang buka. Nah, oke. Kak Hens bilang salah karena di teks bilangnya beberapa. Kalau di soal bilangnya adalah semua. Oke, coba kita bold dulu nih. Salah, salah juga kata Kak Rara. Salah karena, oke, coba kita lihat. Yang nomor 2 ini ada dibahas di teks di bagian sini nih teman-teman. Beberapa pasar tradisional hanya buka pada hari tertentu dalam seminggu. Nah, di sini dia itu mengatakan beberapa. Ini dia, beberapa. Sedangkan di nomor 2 ini dia ngomong apa? Semua. Dia itu bilang semua di sini nih. Semua pasar tradisional. Nah, jadi semua sama beberapa itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau semua berarti nggak ada yang nggak buka di hari tertentu dalam seminggu. Tapi kalau beberapa berarti hanya sebagian aja. Jadi nomor 2 jawabannya adalah pasti salah. Bebek. Nah ini dia. Oke, nomor 3. Coba lihat teman-teman. Pemerintah daerah memiliki peran dalam pengelolaan pasar tradisional. Jawabannya A, B, atau C. Kira-kira.
Jawabannya ada yang udah jawab nih. A benar, B benar, benar. Kak Erwanda juga bilang benar. Kak Rara juga bilang benar. Oke, coba kita lihat yuk. Apakah benar? Kita lihat. Pemerintah daerah memiliki peran dalam pengelolaan pasar tradisional. Nah, dia ini ada di kalimat yang ini nih. Pemerintah daerah sering melakukan renovasi pasar tradisional untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Nah, ini nih, pemerintah daerah memiliki peran dalam pengelolaan pasar tradisional, ya kan? Dengan dia sering melakukan renovasi pasar tradisional itu merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan pasar. Ini dia, sama aja kayak gitu teman-teman. Mengelola, pengelola, dia artinya mengurus atau mengurus, mengurus atau menangani. Nah, sama aja kayak gitu. Oke, jadi jawabannya adalah simpulan pasti benar. Oke, teman-teman. Boleh lanjut ke nomor 4. Semua barang di pasar tradisional berasal dari distributor besar. Jawabannya benar. Kok benar sih? Salah. Salah katanya. Salah, karena apa tuh alasannya? Kenapa semua barang di pasar tradisional berasal dari distributor besar itu adalah simpulan yang salah. Banyak belum tentu semua. Salah, karena tidak semua pedagang. Oke, di teks hanya disebutkan banyak pedagang. Oke, mungkin ada yang lain? Salah juga kata Kak Rara. Salah, salah. Oke, coba yuk kita lihat yuk. Semua barang di pasar tradisional berasal dari distributor besar. Nah, kalau di teks, dia ini bunyinya di sini nih. Kita bold, coba. Banyak pedagang. Banyak pedagang di pasar tradisional yang mendapatkan barang dagangan dari distributor besar. Nah, di mana? Di sini kan dia bilang banyak ya. Banyak itu kan bukan semua. Banyak itu adalah sebagian, ya kan? Di mana sebagian tidak sama dengan semua. Begitu. Ini kan dia bilang semua ya. Nah, ini yang salah atau dia bertentangan dengan teks. Jadi jawabannya adalah simpulan adalah salah. Betul banget. Nah, coba yang nomor 5. Lokasi pasar tradisional dipilih agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Jawabannya adalah Kak Melati bilang benar. Kak Irfan Syah juga bilang benar. Benar. Kak Marta juga bilang benar. Benar. Kak Rara juga bilang benar. Kak Fahrul juga bilang benar. Nah, jadi kalau benar artinya apa? Artinya informasi di soal itu konteksnya sama dengan teks. Nah, coba kita lihat yuk. Dia ada di sebelah mana nih? Lokasi pasar. Nah, ini dia. Pasar tradisional umumnya berada di dekat pemukiman penduduk agar mudah dijangkau.
Tidak dapat disimpulkan. Oh, coba kita lihat yuk. Nah, dia bilang umumnya berada di dekat pemukiman penduduk agar mudah dijangkau. Yang ini lokasi pasar tradisional dipilih agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Agar mudah dijangkau oleh masyarakat nih dia. Nah, jadi jawabannya itu adalah simpulan adalah benar karena sesuai dengan teks yang di atas. Oke, teman-teman, mantap banget. Nah, coba kita pindah ke teks yang nomor 2. Oke, coba kita lihat dari nomor 1 dulu. Nomor 1. Nomor 6. Produksi susu tahun ini mengalami peningkatan 25% dibandingkan tahun lalu. Tapi di teks dituliskan dekat dengan pemukiman Kak. Oh, coba kita balik ke atas. Kecuali. Benar 6 pemukiman. Hmm? Tidak ada keterangan dekat pemukiman agar mudah. Oh, maksudnya di soal tidak ada keterangan dekat pemukiman, dekat dengan pemukiman. Iya, emang dia nggak disebutin, tapi tujuannya disebutkan kok Kak. Ini dia nih. Tujuannya disebutkan dekat pemukiman agar penduduknya, agar mudah dijangkau. Seperti itu, agar mudah dijangkau. Sesuai sama nomor 5 nih, agar mudah dijangkau oleh masyarakat seperti itu. Jadi dia pas sama isi teksnya. Pas banget kok. Walaupun di infonya nggak disebutin dekat pemukiman, tapi di teksnya disebutkan dekat dengan pemukiman. Tujuannya sama, agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi sebenarnya yang nggak boleh kelebihan info itu adalah pertanyaannya. Kalau teksnya kelebihan, ya oke aja kayak gitu kan. Oke, nomor 6, Kak Intan udah jawab, simpulannya benar katanya. Menurut kalian, menurut teman-teman yang lain, benar nggak? Kayak Kak Intan bilang. Benar, Kak Erwanda juga bilang benar. Susah ya ini bacanya. Benar juga katanya. Benar, 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 benar. Kai, coba kita lihat yuk. Udah pada jawab benar semua. Produksi susu tahun ini. Produksi susu tahun ini. Ini dia. Kita fokus ke tahun ini. Nah, jadi kita mulai dari tahun ini. Tahun ini peternakan tersebut memproduksi 200.000 liter susu, meningkat 25% dibandingkan produksi tahun lalu yang hanya mencapai 160.000 liter. Nah, di sini kita highlight coba. Meningkat 25, eh, kenapa ini? Eh, kita garis bawahin meningkat 25%. Ini dia. Tahun ini kita garis bawahin. Dibandingkan tahun lalu. Nah, jadi pertanyaannya, info di pertanyaan udah pas banget sama isi teks. Maka dari itu jawaban nomor 6 adalah simpulan adalah benar. Oke, keren teman-teman. Boleh lanjut nomor 2? Kira-kira jawabannya apa? Nomor 2. Nomor 7 maksudnya. Nomor 7. Sebagian besar hasil produksi susu dijual dalam bentuk produk olahan. Benar nggak? Kira-kira. Salah, salah, salah. Kenapa salah tuh kira-kira teman-teman? Kenapa nomor 7 jawabannya simpulan adalah salah? Salah, salah. Oke, tapi kenapa bisa jawabannya itu salah? Sebagian besar masih ada yogurt dan lain-lain. Oh,
Yogurt. Tapi yogurt itu yogurt itu masuk ke olahan nggak sih? Karena sebagiannya dijual ke pabrik. Salah, karena hanya 20% yang jadi produk olahan. Oke, udah pada ini nih, nyebutin alasannya. Kita lihat yuk, dari mana dia. Kita coba 50% dari total 50% dijual langsung. Oke, ke pabrik, ya kan? 30%-nya ke pasar lokal. Sisanya jadi produk olahan seperti keju dan yogurt. Nah, ini dia. Jadi begini teman-teman, ya kan? 50%-nya ke ke pabrik nih, 50%-nya ke pabrik pengolahan susu, 30%-nya ke pasar lokal. Sisanya, nih dia, sisanya baru dijadikan produk olahan seperti keju dan yogurt. Oh iya Kak, soal TO-nya. Oke, coba kita lihat yuk. Nah, jadi kalau ditanya yang ini nih, hasil produksi susu dijual dalam bentuk produk olahan. Coba kita hitung ya. Ya kan, kalau kayak gini ceritanya berarti ya kan 100% dikurang. Yang 50% dijual langsung ditambah 30% ke pasar lokal. Nah, sisanya berapa nih? Berarti kan 100 kurang 80% kan? Sisanya cuma 20%. 20% ini yang jadi produk olahan. Kalau cuma 20% berarti apa teman-teman? Nggak sebagian besar dong, ya kan? Sebagian besar itu adalah milik yang ini nih, yang 50% ini nih. Itu namanya sebagian besar. Nah, ini nih, ini baru namanya sebagian besar. Ya kan, dia persennya yang paling gede tuh 50%. Sedangkan teman-teman yang lain itu cuma 30% sama 20%. Jadi jawabannya betul banget kata teman-teman. Jawabannya adalah salah. Karena dia cuma 20%, jadi nggak sebagian besar. Nah, ini nggak bisa dibilang sebagian besar nih. Sebagian besar. Nggak bisa. Nah, oke. Nomor 8. Aku kecilin dulu. Oh, ini coba teman-teman nomor 8. Peternakan Maju Sejahtera memperoleh pendapatan 16.000 setiap liter susu yang dijadikan produk olahan. Apakah betul? Kak Intan bilang nomor 8 benar. Alasannya apa tuh Kak Intan? Kenapa jawaban nomor 8 bisa benar 16.000 setiap liter susu? Karena 8.000 per liter akan diambil keuntungan 2 kali lipat. Oke, makanya itu jadi 16.000 ya? Oke, coba yuk kita lihat yuk. Berarti kita tarik dari sini nih. Area. Nah, dari sini berarti. Harga jual benar karena produk olahan memberikan keuntungan 2 kali lipat dari harga jual susu normal yang 8.000 per liter. Itu kata Kak Heinz. Oke, coba yuk kita lihat yuk teman-teman. Harga jual susu di pasar lokal kan 8.000 nih. Nah, sedangkan produk olahan memberikan keuntungan 2 kali lipat dibandingkan penjualan susu mentah. Nah, itu dia. 2 kali lipat. Itu dia kata kunci teman-teman. Peternakan Maju Sejahtera memperoleh pendapatan 16.000 untuk setiap liter susu yang dijadikan produk olahan. Nah, jadi kan harga jual susu mentahnya kan 8.000 nih. Ya kan? Pertamanya 8.000.
Nah, pas udah jadi produk olahan, dapat untung 2 kali lipat. Berarti dikali 2, ya kan? Sama dengan 16.000 per liter. Nah, itu dia. Jadi jawabannya simpulan adalah benar. Oke, benar banget. Nah, coba kita move ke nomor 9. Aku kecilin dulu. Nah, nomor 9 kira-kira jawabannya apa tuh? Kak Intan bilang benar. KMM bilang juga benar. Oke, kalau benar berarti ada di teks, ya kan? Ada di teks dan dia itu konteksnya sama teks, nggak bertentangan. Kak Marta juga bilang benar. Kak Dina juga bilang benar. Oke, Kak Rara juga bilang benar. Oke, berarti bisa jadi nih jawabannya benar. Kita lihat yuk. Kalau kita skimming dari atas ke bawah, jawabannya ada di bawah, teman-teman. Ya kan dari sini nih. Pendapatan tersebut katanya untuk menambah jumlah sapi dan memperluas fasilitas peternakan agar kapasitas produk di tahun, aduh bentar, di tahun mendatang dapat meningkat lebih besar lagi, ya kan? Jadi benar fix banget mereka akan menambah jumlah sapi untuk meningkatkan kapasitas. Ini dia, agar kapasitas produksi meningkat. Ini dia. Jadi jawabannya adalah simpulan benar. Oke. Nomor 10. Nah, ini dia teman-teman nomor 10. Kira-kira jawabannya apa tuh? Salah, C bukan. TDD itu apa? TDD itu apa Kak Dina? TDD. TDD. Tidak dapat disimpulkan. Oh alah. Ya ampun. Keren banget TDD. Pendapatan peternakan berasal sepenuhnya dari penjualan susu mentah. Alasannya kenapa nih Kak? Kenapa ada yang milih C, kenapa B? Yang milih B kenapa nih? Kenapa salah? Yang milih C kenapa TDD? TDD. Nggak ada dalam teks. Ada yang jual bentuk keju. Ada yang jual bentuk keju katanya, tapi kata KMM. Ada yang jual bentuk keju. Ada yang bilang nggak ada dalam teks. Kalau kita baca lagi, ada nggak tuh disebutin selain susu mentah? Dia jualan susu mentah doang atau dalam bentuk keju tadi tuh kata KMM. Dalam bentuk keju juga dijual kok, nggak susu mentah aja gitu. Kalau dilihat-lihat. Nah, coba yuk kita lihat jawabannya nomor 10 kira-kira apa? Kita lihat ya, teman-teman. Stabilo hijau. Oh, kata KMM stabilo hijau, di stabilo hijau tuh. Udah di stabilo. Ya kan, di sini nih udah aku garis merah juga. Nah, jadi coba kita, karena ada yang dijual dalam bentuk produk olahan juga, kata Kak Erwanda. Nah, itu dia, betul kata KMM, Kak Erwanda. Nah, jadi dia itu dijual dalam bentuk apa? Pertama, sebagian besar atau 50%-nya dijual langsung. Sama 30%-nya dijual ke pasar lokal. Berarti mereka ini jualan susu mentah, ya kan? Susu mentah. Yang 50% sama 30%. Terus 20%-nya tadi yang udah kita cari tuh di nomor 7, ya kan? Itu dia jual dalam bentuk produk olahan seperti keju atau yogurt olahan. Nah,
Jadi kalau dibilang sepenuhnya dari susu mentah, bukan cuma penjualan susu mentah, pendapatannya ada produk olahan. Nah, benar banget Kak, Bintang Surya. Jadi selain susu mentah, mereka itu juga dapat keuntungan 20% dari olahan, produk olahan seperti keju dan yogurt. Maka dari itu jawabannya yang tepat adalah salah. Yang BB simpulan adalah salah. Kayak gitu. Oke, nice. Kita lanjut ke nomor konten nomor 3 yuk. Insiden di pabrik, ya Allah. Insiden di pabrik kimia. Oke, aku gedein dulu. Oke, coba teman-teman. Dibaca nomor 11. Ledakan terjadi sebelum pukul 17. Apakah betul informasinya dengan teks? Ayam. Ayam. Simpulan adalah benar. Benar, benar. Benar, berarti ada di teks ya. Ledakan terjadi sebelum pukul 17. Ledakan terjadi sebelum pukul 17. Nah, kalau kita baca di teks ya, teman-teman. Kita baca ya. Kita skimming nih, secepat mungkin. Jadi ada ledakan nih di hari Senin di pabrik kimia. Dugaan awal katanya karena ledakan karena reaksi zat kimia yang tidak stabil. Kronologinya seperti ini. Nah, jadi dari teknis teknisnya terakhir terlihat meninggalkan ruangan pukul 16.45. Beberapa menit terjadi ledakan. Jadi setelah 16, benar karena ledakan terjadi setelah pukul, iya benar, 16.45 baru boom meledak begitu kan. Nah, jadi kronologinya seperti ini. Kita bikin yuk kronologinya. Kronologinya seperti ini. Kronologinya. Pakai ini aja deh. Kronologinya seperti ini. Nah, pertama itu setelah 16.45 itu terjadi, nggak begini dong ya. Boleh geser, Kak. Geser. Geser ke mana ya, Kak? Kak Meta, gesernya. Ke samping, Kah? Nah, setelah 16.45 itu terjadi ledakan, ya kan? Nah, setelah terjadi ledakan, asap mulai terlihat sekitar pukul 17. Nah, tapi habis ledakan, oh ada kebakaran dulu, ya kan? Ada kebakaran tuh. Habis kebakaran baru asap terlihat pukul 17.45. Nah, ini ada di 17.45. Ih, besar. Asapnya itu ada di 17.45. 17.00. Nah, ini dia. 17.00. Nah, jadi kalau ditanya ledakan terjadi sebelum pukul 17, jawabannya adalah betul karena pas 17 pukul 5 sore ini yang keluar itu asap. Asap itu muncul karena ledakan dan kebakaran. Jadi jawabannya adalah simpulan adalah benar, benar banget. Nah, coba yuk kita lihat nomor 12. Teknisi melaporkan adanya tanda-tanda bahaya sebelum ledakan terjadi. Menurut kalian jawabannya apa? Kak Marta bilang salah. Ada jawaban lain selain jawaban Kak Marta? Ada jawaban lain? Ada yang bilang C, Kak Intan bilang C. Tidak dapat disimpulkan. Kak Arya juga bilang C, Kak Rara juga C. TDD, karena di teks tidak disebutkan. TDD, karena tidak disebutkan dalam teks. Teknisi melaporkan adanya tanda-tanda bahaya sebelum ledakan terjadi. Teknisi melaporkan adanya tanda-tanda bahaya sebelum ledakan terjadi.
Masalahnya adalah teknisi ini ada di lab nih pertama, ya kan? Teknisi ini pertama di lab nih. Sebelum kejadian, dia di lab. Terus habis itu, dia ninggalin lab pukul 16.45, ya kan? Ninggalin lab pukul 16.45. Habis itu terjadi ledakan, kebakaran sama asap muncul. Baru ada pemadam kebakaran. Nah, berarti apa? Nggak ada ngejelasin, teman-teman. Nggak ada ngejelasin teknisi ini ada upaya untuk mencium adanya tanda-tanda bahaya sebelum ledakan terjadi. Dia aja nggak tahu tuh bakal ada ledakan. Dia juga nggak ngelihat ada tanda-tanda di sana. Jadi di sini peran teknisi udah selesai nih sampai dia ninggalin ruangan. Habis itu udah boom meledak begitu. Jadi informasi yang mengatakan di nomor 12 itu sama sekali tidak ada. Jawabannya betul, tidak dapat disimpulkan. Cacing, itu dia. Kita move ke nomor 13. Pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 17.00. Jawabannya adalah 17.10, 17.00. 17.10 menit. Jawabannya adalah ayam, bebek, ayam-ayam. Benar, benar Kak, benar, benar. Teman-teman coba dibaca lagi teksnya. Coba dibaca sekali lagi. Apakah tetap benar menurut kalian? Ini kayaknya pada salah baca berjamaah nih kayaknya. Cacing, TDD, karena tidak disebutkan jam berapa kejadian dilaporkan. Tuh, Kak Marta sama Kak Hen udah bilang cacing. Apakah yang lain? Iya salah baca, iya kan? Pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 17.10. Dari mana nih? C, nggak disebutin jamnya, ya kan? 10 menit setelah menerima laporan. Tapi laporannya tuh nggak disebutin jam berapa nih dia ngelapor gitu. Jam 5 itu kan asap muncul. Nah, benar banget. Itu jam 5 asap mulai terlihat. Tapi kalau laporannya nggak disebutin. Nah, betul banget teman-teman. Jadi ini 10 menit 10 menit setelah menerima laporan. Nah, ini laporannya jam berapa gitu. Ini laporannya jam berapa? Ya kan? Nggak disebutin. Kalau nggak disebutin, berarti kita nggak tahu dong jam berapa, 10 menit setelah jam berapa begitu. Jadi nggak ada jamnya, nggak disebutin. Jadi benar jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Bener banget. Oke, kita move nih ke nomor 14. Nah, ini dia. Ledakan terjadi akibat reaksi kimia yang tidak stabil. Apakah benar? Apakah salah? Atau TDD lagi? Aku tunggu jawabannya. Nah, oke, udah ada yang jawab A, udah ada yang jawab C, tapi itu dugaan. C, karena masih dugaan. C, D yang kayaknya kan belum pasti. Karena dugaan ya, karena ada kata-kata dugaan awal menyatakan bahwa ledakan itu tidak itu berasal dari reaksi zat kimia tidak stabil.
Tapi kalau nomor 14 nggak bahas apa teman-teman. Ledakan terjadi akibat reaksi kimia tidak stabil. Nah, nggak ada kata-kata dugaan lagi nih di nomor 14. Di nomor 14 itu mengatakan penyebab pastinya. Penyebab pastinya katanya karena reaksi kimia nggak stabil. Apakah itu sama konteksnya dengan konteks soal? Apakah beda sama konteks soal? Beda, beda kata Kak Bintang. Kak Bintang bilang beda. Karena di teks ngomong dugaan ya. Dugaan sama penyebab pasti kan beda ya. Dugaan, nih dia bilang dugaan awal. Artinya apa? Penyebab pastinya belum ditemukan. Penyebab pasti belum ditemukan. Ya kan? Nah, kalau nomor 14 udah bilang nih, ledakan terjadi. Berarti ini penyebab pastinya. Artinya apa? Artinya tidak dapat disimpulkan. Penyebab pastinya tidak disebutkan di dalam teks. Tidak disebut di dalam teks. Tidak dibahas di dalam teks. Nah, jadi tidak dapat disimpulkan juga. Oke, keren banget nih yang udah teliti. Sambil skimming udah teliti nih. Wah, nomor 15. Kira-kira jawabannya apa? Jika teknisi nggak ninggalin ruangan, maka ledakan nggak akan terjadi. Apakah betul? Apakah benar klaim dari nomor 15 nih? Kan di teks dia bilang nih, teknisi itu terlihat meninggalkan ruangan 16:45. Baru habis itu terjadi ledakan, kebakaran, dan asap mulai terlihat di pabrik. Nomor 15 tuh bilang, coba kalau teknisinya nggak ninggalin ruangan, pasti apa pabrik kimianya nggak bakal meledak. Bener nggak sih kayak gitu teman-teman? Bener nggak sih kalau teknisinya di situ nggak bakal meledak gitu? Atau meledak juga, apa teknisinya meledak bareng pabriknya juga gitu? Kan nggak tahu kalau akan terjadi kebakaran. Nah, benar. Teknisinya ada atau nggak ada pun, nggak ada nggak ada yang B sendiri. B sendiri katanya. Keren banget. Nah, jadi teknisinya itu ada atau enggak, itu nggak dibilang di teks nih. Ada atau nggak adanya teknisi itu bakalan mencegah kebakaran. Bener banget. B salah. Lah jadi salah. Nggak dong. Kan nggak disebutin di teks, ya kan? Gini nih, ada atau nggak adanya. Ada atau, ntar geser dulu. Ada atau tidak adanya teknisi tidak disebutkan dapat mencegah kebakaran, ya kan? Iya dong. Ini kan asumsi asumsi soal nih, asumsi nomor 15 nih. Yang begini namanya asumsi nih, asumsi doang. Gak boleh asumsi ya kan, kita harus berpatokan sama soal. Soal itu nggak ada ngomongin nih, kalau teknisinya ada di situ kebakarannya nggak akan terjadi. Intinya nggak dibahas. Kalau nggak dibahas, berarti T, D, D. Keren, T, D, D. Tidak dibahas. Kayak gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah cacing. Benar banget. Kita move ke konten nomor 4. Hasil panen hortikultura di Desa Mekarjaya. Kita baca yuk. Peningkatan hasil panen tahun ini disebabkan oleh cuaca yang baik dan penerapan sistem yang hidroponik. Boleh dibaca teman-teman? Jawabannya kira-kira.
Ayam, Kak Arya udah jawab. Ayam katanya. Betul, betul. Katanya. Benar, Kak Bintang udah juga bilang benar, benar. Woi, benar juga. Aco, astagfirullah. Jawabannya katanya. Kita lihat yuk. Apakah betul jawabannya A? Kita lihat sama-sama. Katanya. Oke, kita coba ke pertanyaannya ya. Peningkatan hasil panen ini disebabkan oleh cuaca yang lebih baik dan penerapan sistem hidroponik. Nah, ini dia. Kita lihat yuk. Apakah betul peningkatannya gara-gara itu? Kita lihat ada di sini nih teman-teman. Dibahas di sini. Total, total, susah deh. Oke, total hasil panen sayur mencapai 80 ton, meningkat 15% dibandingkan tahun lalu. Meningkat berarti kan yang hanya 70 ton. Kenaikan hasil panen ini disebabkan oleh cuaca yang lebih bersahabat, ya kan? Yang lebih baik, betul. Dan penggunaan sistem tanaman hidroponik oleh sebagian petani. Oke, itu dia sampai situ. Nah, kita bisa bold di sini, kita garis bawahin. Meningkat 15% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini disebabkan oleh cuaca yang lebih bersahabat dan penggunaan sistem hidroponik. Jadi jawabannya adalah benar. Nomor 16 infonya mendukung teks. Kita pindah ke nomor 17. Bisa dilihat dulu teman-teman jawabannya kira-kira apa. Kak Erwanda bilang A, Kak Rara bilang salah. Oke, ini jawabannya beda nih. Kenapa Kak Rara bilang salah nih, Kak Rara? Ada yang bertentangan sama teks nggak? Apakah ada yang bertentangan sama teks atau udah benar? Apakah udah benar nih? Sebagian besar itu katanya dijual di pasar tradisional. Kalau dari teks benar nggak sebagian besarnya? Sebagian besarnya itu udah dijual ke pasar tradisional atau ternyata persennya nggak sebesar itu? Nggak sebagian besar atau hanya sebagian kecil? Benar, karena 40% dijual ke pasar tradisional. Oh, kalau yang lain gimana teman-teman? Benar juga nggak? Benar juga atau salah? Atau punya alasan yang sama kayak Kak Hens, 40% itu udah masuk sebagian besar Kak gitu. Kalau dilihat-lihat. 40, 30, 30, paling gede 40. 40% ke pasar, 30% distributor besar. Betul, karena ada dengan tag. Oke, berarti udah ini nih. Udah pada jawab nih. Kita lihat yuk teman-teman. Kita lihat ya. Sebagian besar, ini dia. Bold ya. Sebagian besar katanya, sebagian besar. Ini dia. Sebagian besar dijual ke pasar tradisional di kota terdekat. Kita lihat yuk. Di atas nih, dari total hasil panen, 40%-nya ke pasar tradisional di kota terdekat. 30%-nya distributor besar. Sisanya disimpan sebagai stok. Nah, sisanya ini berapa? Ya kan, kalau kita hitung-hitung nih.
Berarti 100 kurang 40 tambah 30. Jawabannya adalah 30%. Nah, berarti masih gedean sih. Ini nih 40% yang dijual ke pasar tradisional. Betul banget. Jadi jawabannya benar sebagian besar. Jawabannya adalah benar. Oke, keren. Jawabannya benar nih. Oke, teman-teman nomor 18. Kecil dulu. 18 nih. Kira-kira jawabannya apa tuh? Oke, udah banyak nih, udah jawab cacing. Kak Marta cacing, Kak Arya cacing, Kak Erwanda juga C. Tidak dapat disimpulkan. Kak Rara juga, Kak Hanif juga C. Weh, kalau udah C berarti udah bener nih. Jawabannya bisa jadi memang C. Kita lihat yuk. Harga rata-rata sayur tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, kita lihat ke teks ya. Harganya bener nggak yang tahun ini lebih rendah? Nah, kita lihat di sini nih, teman-teman. Yang ngomongin harga tuh dekat sini nih. Harga rata-rata cabai mencapai 40.000 per kilo, tomat 15, bayam 10 per kilo. Pendapatan ini diperkirakan mencapai 1,2 miliar. Oke, ini ada nggak ngomongin harga tahun sebelumnya? Nggak ada kan? Cuman ngomongin harga tahun ini doang. Nah, di sini tidak disebut, tidak dibahas harga tahun sebelumnya. Nah, kalau tidak disebut berarti apa? Tidak dapat disimpulkan. Benar banget. Oke, kita pindah yuk ke nomor 19. Petani Desa Makarjaya memperoleh pendapatan rata-rata 18 juta per ton hasil panen. Apakah betul? Apakah betul? Apakah betul? Karena disebutin harga cabai, tomat, dan bayam bukan sayuran. Tomat, bayam, cabai ini sayuran. Ini sayuran kan? Selain bayam. Nih, coba kita lihat nih ke kakak, Kak Intan. Ya kan, di atas disebutin nih. Nih, petani desa memanen berbagai jenis sayuran seperti cabai, tomat, dan bayam. Nah, itu juga termasuk sayuran. Seperti itu. Oke, udah ada yang masuk. Bebek, bebek, bebek. Kenapa bisa salah tuh Kak Marta sama Kak Arya? Kok nggak 18 juta per ton? Kenapa bisa salah? Kira-kira jawabannya, alasannya apa? Kak Hanif, bebek juga. Oh, pada milih bebek. Tapi kira-kira kenapa bebek tuh? Kenapa nggak 18 juta per ton hasil panen? Salah, karena harusnya 15 juta per ton diperoleh dari 1,2 miliar dibagi 8 ton. Jadinya 15 juta per ton. Oke, Kak Erwanda bilang kayak gitu. Terus, Kak siapa lagi ya tadi di atas? Kak Hens juga bilang, oh sama berarti. Oke, coba ya kita lihat yuk. Nah, dekat sini teman-teman. Kata kuncinya ada di teks yang ini. Pendapatan
total petani desa dari hasil penjualan tahun lalu diperkirakan 1,2 miliar, ya kan? Nah, kalau kita scroll ke atas nih, kalau kita scroll ke atas, nah di sini nih, total hasil panen mereka itu mencapai 80 juta, 80 juta ton, 80 ton. Nah, benar banget. Jadi yang Kak Erwanda sama Kak Hens bilang tuh benar. Jadi kalau kita hitung-hitung nih, kalau kita hitung-hitung pendapatan total desanya nih, jadinya 1,2 miliar, 1,2 miliar, satu, dua, nah sebanyak ini nih. Ini dibagi sama 80 ton, ya kan? Jadinya berapa nih? Ini habis, ya kan? Terus ini juga habis. 120 bagi 8 itu 15. Jadi nolnya ada berapa nih? Ada 6. Jadinya 15 juta, teman-teman. Bukan 18 juta. Nah, benar banget. Jadi jawabannya adalah salah. Oke. Mantap. Oke, nomor 20 kita kerjain coba ya. Pemerintah desa akan membangun fasilitas penyimpanan untuk mendukung peningkatan kualitas hasil panen di masa depan. Benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan. Benar, Kak Bintang udah langsung digas. Katanya benar. Benar katanya, membangun fasilitas penyimpanan untuk mendukung peningkatan kualitas. Oke, udah pada muncul semua nih. Kak Arya, Kak Marta, Kak Hens. A katanya benar. Oke, Kak Erwanda juga bilang benar. Udah A, oh A. Kak Meta udah, Kak Rara juga bilang A. Oke, kita lihat yuk, teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini nih, di nomor 20 kan dia bilang nih, pemerintah desa akan membangun fasilitas. Nah, di sini nih, pemerintah desa berencana atau akan berarti kan sebagian dari dana untuk membangun fasilitas penyimpanan hasil panen agar kualitas sayuran tetap terjaga. Ya kan, tetap terjaga sebelum dijual. Benar banget. Jadi, jawabannya adalah ini dia membangun fasilitas untuk mendukung peningkatan kualitas. Nah, benar. Jadi, jawabannya adalah benar. Ayam. Oke. Kita lanjut ke konten nomor 5. Pencuri. Nah, oke, coba teman-teman boleh dilihat dulu. Kira-kira jawabannya apa yang pencuri? Oke, udah pada muncul semua nih. Ayam, ayam, ayam. Dina, Kak Dina A, Kak Erwanda A, Kak Hanif A. Oke, Kak Arya juga A. Sebelum Rian tiba, Liza berada di dalam apartemen sendirian dengan kondisi pintu terkunci. Eh, gerak sendiri. Dengan kondisi pintu terkunci. Yuk kita lihat yuk. Dari teks nih. Liza dan Rian tinggal berdua di apartemen. Suatu malam terjadi kejadian aneh. Berikut kronologinya. Liza tiba di apartemen pukul 17.30 membuka pintu dengan kuncinya sendiri. Lalu menutup dan menguncinya kembali. Lalu Rian tiba sekitar 2 jam setelah Liza. Berarti apa? Liza datang ke apartemen sendirian. Betul, ini dia. Liza berada di apartemen sendirian dengan kondisi pintu terkunci. Benar. Jadi dia itu datang sebelum Rian. Liza datang 17.30, Rian tiba 2 jam kemudian. Dan dia ini buka pintu dengan kunci sendiri, lalu menutup dan menguncinya kembali. Berarti klaim atau info dari nomor 21 adalah benar. Itu dia. Benar kalau Liza itu nyampe duluan dan ngunci pintunya. Apa nih? Agak mereng. Nomor 22, Liza dan Rian masing-masing memiliki setidaknya satu kunci apartemen.
Kira-kira jawabannya benar nggak teman-teman? Ayam, benar, benar, benar. Benar semua. Yuk kita lihat kalau gitu. Ayam, ayam, oke. Liza dan Rian masing-masing memiliki setidaknya satu kunci apartemen. Benar, karena kejadiannya kayak gini, teman-teman. Kejadiannya adalah si Liza itu buka pintu dengan kuncinya sendiri. Rian membuka pintu dengan kunci duplikat. Artinya apa? Kunci, mereka punya kunci masing-masing. Ini dia, masing-masing memiliki setidaknya satu kunci apartemen. Maka dari itu simpulannya adalah benar juga. Oke, nomor 23 kira-kira jawabannya benar apa enggak, teman-teman? Ayam, ayam. Oh, udah pada jawab nih, ayam semua katanya. Benar, benar. Rian membuka pintu apartemen tepat pukul 19.30. Di, Rian tiba sekitar 2 jam setelah Liza. Oke, teman-teman. Benar. 19.30. Oke. Kak Hens bilang kayak gitu. 2 jam kemudian dari 17.30 adalah 19.30. Tapi boleh nggak teman-teman aku minta kalian baca ulang lagi teksnya. Kayaknya ada yang kelewatan. Ada yang janggal di situ, teman-teman. Benar, hitungannya benar tapi 17.30 2 jam kemudiannya 19.30. Tapi ada yang tidak pas di sana. Coba kalian baca ulang lagi deh. Kalau udah baca ulang, terus jawaban kalian masih A atau ganti, masih sama kah jawabannya? A benar. Rian membuka pintu apartemen tepat pukul 19.30. Tepat pukul 19.30. Tidak dapat disimpulkan. Oh, Kak Erwanda, tidak dapat disimpulkan karena dalam teks itu sekitar, bukan tepat 2 jam setelahnya. Tidak deh, karena di teks disebutkan sekitar. Nah, itu dia kata-kata yang janggal, teman-teman. Sekitar. Atau kira-kira, dia bilang kayak gitu. Ini di sini nih. Rian tiba 2 jam setelah Liza. Sekitar di sini nih. Sekitar dia bilang. Jadi belum pasti, belum pasti. Kok belum pasti ya? Apa ya? Belum tentu, belum, iyalah belum pasti. Atau kita bisa bilang tepatnya, tepatnya pukul berapa itu tidak disebutkan di dalam teks, tidak disebutkan tepatnya, tidak disebutkan. Cuman kira-kira doang disebutkannya. Jadi C betul, berarti C, benar banget Kak Sarisa. Karena tidak ada maling, nggak disebutin Rian. Itu ada maling sih dan nggak disebutin Rian datangnya. Gimana? Gimana Kak Mita? Maling, maling apa nih? Malingnya, oh coba yuk kita ke nomor 24 yuk. Pintu balkon terbuka akibat tiupan angin dari luar. Oh, kayaknya Kak Meta ngomongin 24 nih. Pintu balkon terbuka akibat tiupan angin dari luar. TDD kata Kak Meta tidak dapat disimpulkan. Karena katanya itu ada maling dan nggak disebutin Rian datangnya. Oh, jadi bingung saya. Kak ini beneran sampai jam 22 WIB kah? Iya benar sampai 22 WIB.
Ada acara kah di luar jam 22 WIB? 24 pintu balkon, ada Zoom lagi kapan ya, Kak? Oh, ada Zoom lagi kapan tuh, Kak? Tidak di Oh, oh iya, Kak. Di Wita. Di Wita jam berapa berarti sekarang? Wow, keren banget. Oke, pintu balkon terbuka akibat tiupan angin dari luar. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Benar, salah, atau tidak dapat disimpulkan? Oke, izin pamit. Terima kasih. Iya, sama-sama. Hati-hati, Kak. Oke, pintu balkon terbuka akibat tiupan angin dari luar. Pintu balkon benar nggak kebuka gara-gara tiupan angin dari luar, teman-teman? Kalau di teks diceritain nggak tuh gara-gara tiupan angin? Kita lihat yuk. Setelah diperiksa, setelah diperiksa pintu balkon ternyata terbuka. Nah, dia cuma bilang gini doang. Setelah diperiksa, pintu balkon ternyata terbuka. Ini dia. Tapi penyebabnya gimana? Penyebabnya enggak disebutin. Ini dia. Akibat tiupan angin dari luar. Ini tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan berarti C, benar banget. Sudah dibahas ya. Tidak dapat disimpulkan, benar. Oke, aku tarik dulu. 25 teman-teman. Nah, Liza adalah orang pertama yang menyadari bahwa barang mereka hilang. Benar nggak nomor 25 kira-kira? Liza yang menemukan pertama kali kalau, oh, Liza adalah orang yang pertama kali sadar kalau barang mereka hilang. Jawabannya apa tuh? TDD, Kak Bintang. Kak Bintang bilang TDD. Kalau yang lain kira-kira TDD juga nggak? Kak Rara, TDD, oke. Cek Kak, oke. Ceklah yuk, ceklah. Ceklah, bener nggak si Liza yang nemuin pertama kali? Kita lihat ya. Kita lihat yuk. Nah, kalau dari kronologi ya, Kak Meta C. Nah, intinya Liza ini pergi ngecek kamar, tapi nggak nemuin tanda-tanda mencurigakan, ya kan? Saat nonton TV, ada suara langkah kaki dari balkon. Nah, itu dia baru nyadar tuh, ya kan? Oh, saat mereka sedang menonton TV, terdengar suara langkah kaki dari balkon. Nah, yang nyadar nih, coba terdengar suara langkah kaki dari balkon. Setelah diperiksa, pintu balkon ternyata terbuka dan beberapa barang di kamar Liza sudah hilang. Nah, di sini mereka apa namanya lagi nonton TV, ada langkah kaki dari balkon. Pas diperiksa, ternyata barangnya Liza, barang di kamar Liza itu udah hilang. Tapi nggak disebutin nih teman-teman yang nyadar pertama kali itu siapa, entah si Liza, entah si Rian. Nah, kalau di sini kan dia bilang nih, Liza adalah orang pertama yang menyadari. Tapi kalau di teks itu nggak disebutin Liza atau Rian, benar. Jadi TDD, tidak disebutkan Liza atau Rian. Liza atau Rian. Ini dia. Otomatis jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Oke, mantap. Kita lanjut ke konten 6, rencana pembangunan perpustakaan desa. Oke, boleh dibaca teman-teman. Sebagian besar dana pembangunan perpustakaan berasal dari dana desa. Benarkah? Salahkah? Nggak bisa disimpulkan? A, Kak Hanif bilang A. Kak 25 tadi jawabannya apa? Jawabannya C.
C. Karena tidak disebutkan yang nyadar pertama kali itu Liza atau Rian. Teks tidak menyebutkan spesifik. Seperti itu, Kak Heinz. Oke, kita ke konten 6. 40, 30, 30. Kak Bintang, udah langsung hitung nih. 40, 30, 30. Jadi jawabannya benar. Oke, kita cek yuk. Benar nggak ya kalau kalau yang lain, teman-teman yang lain? Dia ada di sini nih. A, Kak Rara bilang A, jawabannya benar. Kita baca dari ini nih. Proyek ini, ya kan Kak Meta A. Oke, mantap. Proyek ini diperkirakan, eh, terus dulu deh. Oke, ini dia teman-teman. Proyek ini diperkirakan menelan biaya 500 juta dengan 40% dari anggaran berasal dari dana desa, 30% lokal, dan sisanya donasi masyarakat. Nah, ini dia. 40%, 30%, berarti kan sisanya berapa? Yang donasi masyarakat ini 70 ya, 70, 30 ya kan? 30%. Nah, kalau di soal coba kita lihat yuk. Di soal bilang sebagian besar dana itu dari dana desa. Oke, benar banget jawabannya. Karena sebagian besarnya adalah 40%. Itu dia, 26 jawabannya ayam. Lanjut yuk, nomor 27. Perpustakaan akan selesai dibangun pada pertengahan tahun 2025. Benarkah jawabannya? Pertengahan 2025. Oke, udah ada yang jawab nih Kak Bintang. Benar, Kak Heinz juga bilang benar. Karena dibangun Januari, kata Kak Sarisa. Oke, coba kita lihat yuk. Kita lihat di sini dia nih, ngomonginnya nih. Ngomonginnya dekat sini nih. Target penyelesaian pembangunan adalah dalam waktu 6 bulan. Dimulai pada Januari 2025. Jadi setelah Januari 6 bulan kemudian udah pasti adalah bener banget pertengahan tahun 2025. Oke, keren. Jadi jawabannya adalah simpulan adalah benar. Oke. Kita lanjut ke nomor 28, teman-teman. Lantai pertama perpustakaan digunakan untuk kegiatan diskusi. Bener nggak tuh? Suara putus-putus, Kak. Iya, Kak. Udah dengar nggak, teman-teman? Udah jelas nggak? B. Oke, lantai pertama perpustakaan digunakan untuk kegiatan diskusi dan seminar. Salah, salah. B. Udah. Udah. Ya, B maksudnya. B. Oke. Udah jawab B semua. Gas, coba kita bahas. Lantai pertama yang ngomongin lantai ada di mana nih? Lantai, lantai, lantai. Ini dia, lantai pertama seluas 180 meter persegi akan digunakan sebagai ruang baca dan area koleksi buku. Jadi yang ngomong lantai pertama itu digunakan untuk kegiatan diskusi dan seminar adalah salah. Udah jelas salah karena apa? Bertentangan sama isi teks. Oke, bebek jawabannya. Oke, teman-teman move ke nomor 29 yuk. Perpustakaan akan dibuka Senin sampai Minggu selama 14 jam setiap hari. Bener nggak tuh, teman-teman? Akan buka Senin sampai Minggu selama 14 jam setiap harinya. Oke. Yang bikin salah apa teman-teman kira-kira? Kenapa nomor 29 salah? Apa yang bikin salah? Harinya kah? Atau jamnya kah? Atau apanya kah? Jamnya, jam 8 sampai 20 itu 12 jam. Oh, yes, keren banget. Benar banget teman-teman, benar kata Kak Marta sama Kak Bintang. Jam 8 sampai jam 20 itu tuh 12 jam, nggak 14 jam ya kan? Kita ini coba tandain. Tandain di sini nih yang ngomongin jam. Nah, perpustakaan akan buka setiap hari, ya kan berarti kan dari Senin sampai Minggu nih, 8 sampai 20. Nah, kalau kita hitung-hitung 8 sampai 20 itu bukan 14 jam, tapi melainkan 12.
jam. Maka dari itu ini infonya bertentangan sama teks. Kesimpulan adalah salah, betul banget. 30. Oke, coba kita lihat yuk nomor 30. Total koleksi buku di perpustakaan akan mencapai 10.000 buku dalam setahun setelah dibuka. Jawabannya benar nggak, teman-teman? Total koleksi mencapai TDD. Kak Bintang udah jawab nih, katanya TDD. Total koleksi buku di perpus akan mencapai 10.000 buku dalam setahun. C. Tidak disebutkan di teks. Kalau C berarti nggak disebutin di teks. Oke. Kalau kita baca-baca ya teman-teman ya, dari atas ke bawah nih. Ini nggak ada disebutin koleksi bukunya itu bakal mencapai 10.000. Dia cuma bilang ini doang nih infonya. Oke, TDD, oke. Dia tuh cuma nyebutin ini doang nih infonya teman-teman di sini nih. Aku tandain ya. Perpustakaan akan memiliki koleksi awal 5.000 buku yang mencakup bla bla bla. Tapi apakah dia ngomongin ini akan mencapai 10.000 buku dalam setahun setelah dibuka? Enggak disebut, enggak dibahas. Ini konteks yang tidak dibahas. Maka dari itu jawabannya TDD, betul banget. Wise, keren. Oke, konten nomor 7. Kita lanjut ke konten nomor 7. Masih ada waktu nih sampai jam 10 ya, teman-teman. Oke, transportasi umum. Ini dia. Semua transportasi umum menggunakan sistem pembayaran elektronik katanya teman-teman. Bener nggak kira-kira? B, karena cuma sebagian besar. Salah, B, salah, salah, salah. Salah, apakah betul? Karena sebagian besar. Oke, coba kita lihat yuk. B, kata Kak Rara. B, kata Kak Bintang. Salah, kata Kak Hanif juga B. Pada bilang B semua nih. Nah, berarti kalau udah pada bilang B, bener nih kayaknya B. Kita lihat yuk yang ngebahas. Oke, Kak Hens juga B. Semua transportasi umum di kota besar menggunakan sistem pembayaran elektronik. Kak Meta juga bilang B. Oh, ya udah fix nih. Berarti B nih. Kita lihat yuk. Kita lihat yang ngomongin sistem pembayaran elektronik yang ini nih. Sebagian besar transportasi umum di kota besar menggunakan sistem pembayaran elektronik. Nah, dia kan ngomongnya apa, teman-teman? Sebagian besar. Sebagian besar tadi kita udah sebut, udah bahas, tidak sama dengan semua, ya kan? Jadinya dia bertentangan sama teks. Artinya simpulan adalah salah. Benar banget. Oke, lanjut ke nomor 32. Transportasi umum dapat membantu mengurangi polusi udara. Benarkah, salahkah, atau TDD? TDD. Keren banget bahasanya. Kira-kira jawabannya apa tuh? Oke, Kak Hens udah jawab nih. A katanya. Arya, A katanya. Kak Bintang, A juga. Benar, mengurangi polusi udara. TDD. Oke, Kak Bintang alat katanya TDD, teman-teman. Kak Meta, B juga. Kak Hens, A. C karena masih tujuan. C karena masih tujuan. Coba D lagi. Aduh. Nah, coba teman-teman baca teksnya, terus baca ke pertanyaannya. Yang kalian omongin udah bener nih. Kalian udah fokus ke kata-kata minornya nih, yang penting. Tujuan, ya kan? Kan masih tujuan gitu kan? Tapi coba baca ke nomor 32 pertanyaannya. Apakah dia ngeklaim?
kalau oh transportasi umum pasti pasti bisa mengurangi polusi udara gitu. Nomor 32 dia juga ngeklaim nggak kayak gitu. Dia ngeklaim atau ngikutin teks. Di teks udah benar tuh, dia bilang tujuan. Kan masih tujuan Kak gitu. Kalau di nomor 32-nya gimana teman-teman? Konteksnya. Apakah dia mengatakan benar, pasti, pasti bisa mengurangi polusi udara gitu. Coba dibaca lagi teman-teman. Udah bagus nih teman-teman, udah mulai fokus, udah mulai teliti juga. Kata membantunya itu masalahnya. Kagak, bukan, bukan Kak Bintang. Dekat sini nih, dekat sini. Nah, benar nih dia bilang kan bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Di teks, di teks dia bilang bertujuan ya kan. Kata dapat, nah benar banget. Nah, pinter banget sumpah Kak Marta. Dapat, ya kan? Dapat dapat membantu. Nah, dapat membantu. Itu kan dia nggak ngeklaim kalau pasti bisa gitu untuk membantu mengurangi polusi udara. Jadi soal sama teks itu udah sama-sama satu jalan nih. Jadi benar yang jawab A. Simpulan adalah benar. Oke, keren, keren, keren banget. Lanjut yuk, nomor 33. Semua moda transportasi umum memiliki jadwal keberangkatan tetap. Nah, jawabannya apa tuh teman-teman kira-kira? Kak Sarisa, ayam, Kak Arya, cacing. Kak Rara juga cacing. Semua moda transportasi umum memiliki jadwal keberangkatan tetap. Cacing, TDD. Nah, coba teman-teman dibaca Kak Erwanda B. Dibaca di teks coba. Yang punya keberangkatan tetap siapa tuh? Yang udah pasti nih keberangkatannya tetap siapa tuh? Yang udah pasti tetap. Yang ini kan berarti kan kereta sama bus. Ah, benar banget. Yang udah tetap itu yang ini nih. Kereta sama bus punya jadwal yang tetap. Nah, tertera cuma bus sama kereta, benar. Kalau di nomor 33 dia bilang apa? Semua moda transportasi umum punya jadwal keberangkatan tetap. Berarti benar nggak yang dibilang kalau semuanya itu punya jadwal keberangkatan tetap? Bedeng, ah iya Kak Marta benar. B, simpulannya adalah salah karena yang punya jadwal keberangkatan tetap yang udah pasti cuman bus sama kereta. Yang lainnya udah pasti enggak kayak gitu. Jadi kalau udah disebutkan ada 10 nih moda gitu. Contoh ya di Indonesia ada 10 nih yang umum. Yang dua ini tetap, berarti yang lainnya masih random kayak gitu. Bener banget. Wah, parah. Apa ini yang parah? Kagak ada yang parah. Nah, oke, udah pada ini nih, udah pada bagus semua nih. Nomor 34 kira-kira gimana? Subsidi tarif transportasi umum ditetapkan diterapkan di semua kota di Indonesia. Bener nggak teman-teman? Wah, kena sliding. Apa ini di sliding? Kak Sarisa bilang B. Bebek, salah. Bebek. Oke, bebek. Ini kalau udah bebek berarti bisa jadi bebek beneran nih. Jadi, salah beneran ini. Simpulan adalah salah. Bener nggak? Kita lihat yuk. Oke, kita tandain ya yang ngebahas itu yang mana nih. Oke, yang ngebahas soal subsidi tarif ini. Subsidi tarif transportasi umum. B salah karena baru beberapa. Iya bener, kan baru beberapa. Beberapa kota doang, ya kan? Di sini dia bilang apa? Semua kota. Nah, ini klaimnya salah dong berarti ya kan? Orang beberapa, bukan semua. Berarti benar banget kata teman-teman semua. Jawabannya adalah salah. Oke, keren, keren, keren. Nah, ini teman-teman, ini last pertanyaan last nih, ya. Last dari kita malam ini. Pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keamanan dan kenyamanan. Apakah benar atau enggak? Atau TDD kayak gitu.
Kira-kira jawabannya apa tuh? Ayam, ayam, weh. Kak Marta ayam, Kak Erwanda A, Kak Arya A, betul. Kak Bintang benar, Kak Sarisa A, AI fix A, ya Kak Hanif juga bilang fix A, berarti yakin banget nih 100%. Apel, oh apel, oke Kak Hens apel, A berarti ya. Nah kita lihat yuk, Kak Meta juga A, oke. Kita cari nih, mana yang ngebahas. Yang ngebahas soal pemerintah punya peran dalam pengelolaan. Tadi pengelolaan apa? Menata, ya kan? Menata keamanan dan kenyamanan transportasi umum menjadi prioritas utama pemerintah. Nah, disebutin nih sama dia. Dalam pengelolaannya, keamanan dan kenyamanan transportasi umum menjadi prioritas pemerintah dalam pengelolaannya. Berarti apa? Berarti iya benar yang diomongin. Iya benar. Berarti yang diomongin sama nomor 35. Pemerintah punya peran dalam pengelolaan keamanan dan kenyamanan. Berarti jawabannya adalah ayam. Oke, oke teman-teman. Nah teman-teman, kebetulan juga 3 menit lagi ya, 3 menit lagi udah mau kelar. Nah, makasih udah ngikutin kelas verbal logic listening hari ini. Dan makasih juga yang udah semangat buat jawab-jawab di kolom komentar. Dan aku doain semoga kalian bisa lulus di ujian BUMN kali ini dan keterima jadi pegawai BUMN. Amin ya robbal alamin. Makasih buat teman-teman semua. Saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman. Salah. Stop share. Oke, izin live.